Nah, ini kan kita nggak melihat ada upaya mitigasi dan pencegahan dilakukan oleh Bawaslu. Kalau hanya sebatas himbauan, ya setiap Jumat, setiap hari Minggu juga petinggi agama ini himbauan terus di lembaga-lembaga agama. Ya, yang pertama sebagai lembaga yang kemudian kita ini menyatakan diri sebagai representasi dari civil society, tentu menyayangkan sikap dan keputusan yang diambil oleh Bawaslu pada peristiwa yang terjadi di Lampung yang dilakukan oleh Pak Julas itu. Kenapa kemudian menyayangkan? Karena kuasi kelembagaan Bawaslu itu kan mestinya dekat dengan masyarakat, yang salah satu pendekatannya adalah pendekatan partisipasi. Nah, Bawaslu di mana-mana berkhotbah dan berpidato untuk berpartisipasi. Di saat yang bersamaan publik sudah mau berpartisipasi, lalu Bawaslu mengatakan, partisipasimu tidak memenuhi syarat. Nah, kita juga tahu di saat melapor itu bahwa ini tahapan kampanye belum masuk. Belum ada penetapan peserta pemilu. Nah, tetapi kemudian dari keputusan Bawaslu yang menurut saya tergesa-gesa, tanggal 11 kita memberikan laporan, tanggal 12 sudah menjawab laporan tersebut. Artinya di waktu yang singkat Bawaslu langsung melakukan satu kajian tanpa mempertimbangkan mencari aspek hukum lain. Yeah. Tanpa kemudian menyatakan bahwa ini kami rekomendasikan ke lembaga lain, misal seperti KPK kah, seperti Ombudsman kah, misal kira-kira. Toh juga Bawaslu kan banyak melakukan MOU itu. Ya, jadi begini, kalau kemudian kami yang melapor lalu kemudian dilabeli bahwa kita ini nggak paham konstruksi undang-undang pemilu, misal kira-kira begitu ya. Ini cap yang diberikan oleh terlapor itu. Nah, ini kan kalau kita baca konstruksi Undang-Undang 7 itu, kewenangan Bawaslu itu kan diberikan untuk melakukan pengawasan pada saat tahapan pemilu berjalan. Nah, kick off tahapan yang dilakukan oleh KPU sejak tanggal 14 Juni kemarin, itu menunjukkan pemilu itu udah running. Ya, tahapannya sudah mulai. Artinya kan pemilu ini tahapan sudah mulai ditandai dengan PKPU 3 itu. Persoalan betul. Persoalan bahwa semua tahapan itu ada PKPU-nya misal kira-kira. Nah, tetapi di saat pemilu itu tahapannya sudah mulai, kewenangan Bawaslu dalam konteks melakukan pencegahan itu sudah ada mestinya. Artinya ada kewenangan pencegahan itu dilakukan. Nah, ini kan kita nggak melihat ada upaya mitigasi dan pencegahan dilakukan oleh Bawaslu. Kalau kita lihat statement-statement para komisioner itu kan jawabannya kami belum bisa memberikan tindakan terhadap apa yang dilakukan oleh Julhas karena tidak ada delik pasalnya, misal karena tahapannya belum masuk, karena peserta pemilu belum ada. Kita paham itu. Tetapi minimal ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kalau tidak dilakukan oleh Bawaslu, akhirnya kita mengatakan bahwa loh kok lembaga yang secara kewenangannya sudah diperkuat melalui Undang-Undang 7 kok malah kemudian sendirinya mengatakan bahwa kami menjadi lembaga yang tidak bertaring. Dan ini kan bisa saja terjadi juga oleh pejabat-pejabat publik lain. Bentuk pencegahan yang diharapkan oleh teman-teman itu apa? Selama-lamanya pencegahan menurut Bawaslu kan himbauan. Dan selama-lamanya pencegahan menurutnya Bawaslu itu kan pencegahan. Enggak, itu golnya Bawaslu. Kan golnya Bawaslu bagi Bawaslu, pencegahan dalam perspektifnya Bawaslu adalah himbauan. Kan itu. Nah, bagi kami adalah sebenarnya bukan soal himbauan saja. Ya kalau himbau ya semua orang juga bisa melakukan himbauan. Misalnya panggil dulu terlapornya, panggil dulu kita sebagai pelapor, diklarifikasi bahwa ini syarat Anda yang tidak terpenuhi ini. Terlapor dipanggil dulu bahwa soal sudah memenuhi atau tidak itu urusan lain. Bawaslu memanggil terlapor itu adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan agar pejabat publik lain juga merasa bahwa kita nggak boleh macam-macam dengan urusan ini. Kalau tidak akan dipriwitin oleh Bawaslu. Itu baru kemudian diharapkan oleh kami sebagai pelapor. Kalau hanya sebatas himbauan, ya setiap Jumat, setiap hari Minggu juga petinggi agama ini himbauan terus di lembaga-lembaga agama. Gini, misal gini. Sedangkal pengetahuan saya soal bagaimana proses penanganan pelanggaran, misal Bang, ada jangka waktu 3 hari seorang pelapor itu diberikan ruang untuk memenuhi kekurangan berkas, misal soal syarat material formal, soal
soal nanti dalam proses kajiannya itu delik hukumnya tidak masuk, misal tidak masuk pada persoalan kampanye karena peserta pemilunya tidak ada, itu soal lain. Misal seperti yang tadi dibayangkan bahwa Bawaslu menindaklanjuti laporan kami lalu nanti akan di DKPP-kan oleh itu terlalu jauh, misalnya itu bisa saja terjadi. Tetapi dalam prosedur penanganan pelanggaran sebagai penerimaan laporan dan itu sebagai bentuk partisipasi publik, itu diterima baik dulu dong oleh Bawaslu, itu satu hal. Loh ini belum nyampe 3 hari, kira-kira laporan kami lah sudah dikatakan ditolak. Loh, ada prosedur penanganan pelanggaran 3 hari, seorang pelapor itu diberikan ruang untuk memenuhi kekurangannya dia. Kita tidak tahu, saya sama Bang Rai misal kira-kira tidak tahu di mana kekurangan kami. Apakah kronologis kejadian tidak tepat atau kelengkapan bukti syarat material formilnya tidak memenuhi, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba diputuskan bahwa tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Jadi ada prosedur yang cacat menurut kami yang tidak juga dilalui oleh Bawaslu. Soal Bawaslu kemudian nanti di DKPP-kan oleh PAN misal kira-kira karena belum ada kampanye, itu soal lain. Mestinya dijawab oleh Bawaslu dong. Kenapa kita harus nanya? Kita melapor aja itu bagian dari kepedulian kita terhadap pemilu ini. Kok kita udah lapor masa nanya lagi? Sebagai pemantau itu sebenarnya prinsipnya memantau itu sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang mudah, dan yang kedua ada transformasi proses pemantauan dari konvensional menuju digital ya. Ya mungkin zamannya Bang Jojo dulu mungkin kita masih menggunakan checklist satu persatu misal kira-kira. Hari ini ya kita cukup pakai yang sederhana Google Doc gitu aja, Google Form itu aja udah kita dengan mudah mendapatkan data gitu. Ya ini akhirnya kita sebagai pemantau kemudian mengatakan bahwa yang saya sebut itu ya percuma lapor Bawaslu. Jadi tingkat partisipasi kita ini sedang mengalami degradasi. Di satu sisi kita sedang mengatakan bahwa voluntarism kita dalam proses demokrasi elektoral kita ini sedang mengalami degradasi. Ya ditambah lagi lembaga pengawasan yang sudah diperkuat kewenangannya melalui undang-undang tidak merespon dan tidak merangkul publik. Bawaslu seakan berada di Menara Gading, lalu publik ini masyarakatnya jauh di bawah itu. Akhirnya kan ada jarak nih. Nah mestinya kan Bawaslu harus kemudian memahami bahwa voluntarism kita ini sedang mengalami satu problem. Hari ini KIPP misal JPP susah kemudian mencari relawannya. Sangat susah, walaupun pemantauannya memudah, tetapi orang kemudian rela menjadi relawan itu sudah. Ya memang itu, tapi kan pendekatannya kan sudah mulai berubah dalam konteks misal istilah relawan dulu mungkin identik dengan teman-teman pemantau. Hari ini semua peserta pemilu punya relawan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Bawaslu tadi perlu punya inovasi yang banyak untuk bagaimana mendekatkan masyarakat ini lagi. Kalau caranya Bawaslu seperti ini, tidak akan kemudian mendapatkan titik temu dengan masyarakat. Kalau misal pendekatannya legal formal terus nih, tidak kemudian melakukan hukum progresif misalnya. Seperti kasus ini nih, kalau pendekatannya legal formal terus, ya sampai kapanpun tidak ada satupun Bawaslu menjerat kasus kampanye. Karena legal formalnya kasus kampanye itu bersifat akumulatif. Kalau dia tidak akumulatif ya tidak memenuhi syarat. Nah kalau pendekatannya tidak hukum progresif ya tidak akan bisa. Ya, Bung Jojo. Ya, kita itu bisa melaksanakan pemilu tanpa memenuhi unsur-unsur demokratis, itu bisa saja. Dan itu sedang dilakukan oleh Bawaslu saat ini. Jadi secara tidak langsung Bawaslu sedang mempraktekkan bahwa pemilu bisa berjalan tanpa terpenuhinya unsur-unsur demokratis itu, dengan menafikan keterlibatan publik. Karena kuasi kelembagaan Bawaslu itu justru ukuran demokrasi itu ya penyelenggaraan pemilu. Nah, iya, kita bisa mengatakan bahwa negara kita demokratis tanpa melaksanakan pemilu kan tidak bisa. Nah, maka ukuran negara kita demokratis adalah harus melakukan pemilu. Tetapi pemilu itu bisa berjalan tanpa kemudian menghadirkan unsur-unsur demokrasi ya bisa-bisa saja kan. Nah, maksud saya pemilunya berjalan pemilunya berjalan tetapi unsur demokrasinya tidak terpenuhi ya. Okay. Nah, itu sah-sah saja. Maksud saya Bawaslu jangan masuk pada ruang itu. Bahwa ya seakan kemudian dibentukkan untuk menjamin, mestinya kan spirit awalnya kan itu. Ya.
Mestinya kan spirit dasarnya itu, karena 1982 Bawaslu dibentuk itu kan atas dasar protes publik terhadap ketidakpercayaannya dengan hasil pemilu kan. Nah, hari ini publik sudah mulai mau protes, terus Bawaslu makin menjauh. Karena kuasi kelembagaannya mestinya adalah kuasi milik publik. Hari ini kita sedang mengatakan bahwa pengawasan ini harus terinstitusionalkan, tidak bisa dibiarkan ke publik. Nah, ini sudah terinstitusionalkan, justru malah Bawaslu pengen mau menjauh. Nah, ini Bawaslu harus sering banyak ngopi lah, kira-kira begitu. Jadi kurang ngopi nih. Kurang ngopi. Terima kasih. Ya, Bawaslu kurang ngopi ya, Bung Arif. Iya. Ya, Bawaslu. Ya,